Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang keempat ini, ya, di pelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak Rohiman, ya, untuk SMK Ma'arif Al-Ghazali. Ya. Dan intinya Bapak selalu menghimbau kepada para siswa baik SMP maupun SMK untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga protokol kesehatan agar kita selalu terhindar dari yang namanya penyakit, ya. Selalu tetap mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan dan juga sesudah melakukan kegiatan, dan selalu menggunakan masker, ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker dan menjaga jarak, ya, antara satu orang dengan yang lainnya, ya. Kemudian selalu menjaga kebersihan, ya, karena kenapa? Karena penyakit itu tidak hanya datang dari satu penyakit, ya, mungkin dari penyakit yang lainnya. Jadi kita harus selalu waspada, selalu menjaga kebersihan, ya, dan juga selalu menjaga pola kehidupan kita, ya, agar kita selalu terhindar dari namanya penyakit. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk materi kelas 11, ya, masih tentang teks eksplanasi, ya, dan untuk materi selanjutnya tidak terlalu banyak, ya, hanya beberapa materi yang akan Bapak sampaikan, ya. Dan untuk selanjutnya, untuk video selanjutnya kita akan untuk video selanjutnya, untuk setelah video ini nanti entah hari Senin ataupun hari Selasa kita melakukan UTS, ya. Kita akan melaksanakan UTS. Jadi silakan nanti kalian kerjakan UTS-nya, ya. Nanti Bapak berikan videonya, kemudian kalian kerjakan setiap tugas yang Bapak berikan, dan itu merupakan suatu penilaian untuk kalian, baik itu penilaian sikap, kemudian penilaian tugas, dan juga kehadiran kalian, ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas materi tentang langkah-langkah dalam memproduksi teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini merupakan teks yang sangat penting sekali, karena kita akan mengetahui sebab dan akibat, ya, dari sesuatu hal yang terjadi. Contohnya yaitu salah satunya yaitu tentang corona aurora tersebut, ya, yang dulu pernah Bapak sampaikan, ya. Nanti Bapak sampaikan di setelah materi yang Bapak akan sampaikan hari ini, ya. Jadi dalam langkah-langkah menyusun teks eksplanasi itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menentukan kejadian yang akan hendak kita jelaskan. Kejadian apa yang akan kita sampaikan kepada pendengar, ya, pada pendengar. Jadi apakah ini tentang fenomena alam, fenomena sosial, ataukah suatu kebudayaan, ya. Jadi kita harus merangkainya terlebih dahulu, ya, seperti itu. Jadi kita harus menentukan hal apa yang akan kita sampaikan pada pendengar, seperti itu. Entah itu tentang fenomena alam seperti corona aurora yang telah Bapak akan sampaikan, yang akan nanti Bapak sampaikan, ataupun gempa bumi, ya, ataupun tsunami, ataupun longsor, dan juga yang lainnya, ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu kalian carilah referensi atau informasi tentang proses terjadinya kejadian tersebut, ya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya banjir contohnya, ya. Ataupun apa sih yang menyebabkan terjadinya bencana tsunami, ya. Itu bisa terjadi karena adanya, kalian bisa menjelaskan kalau misalnya kalian mengetahui referensi informasi-informasi, ya, yang bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya terjadinya peristiwa tersebut, ya.
Kemudian untuk yang ketiga yaitu mulailah menulis. Mulailah menulis paragraf demi paragraf ya. Berisi yang pertama mungkin berisi pengertian, dan paragraf selanjutnya itu berisi proses dan terjadinya fenomena tersebut sampai ke simpulan atau sampai kepada simpulan. Kalian tulis dari pengertiannya apa? Apakah itu pengertiannya? Contohnya ketika kalian menjelaskan tentang banjir. Banjir merupakan suatu bencana alam yang disebabkan oleh kurang sadarnya manusia dalam membuang sampah. Dengan faktor utama yaitu adanya hujan besar atau hujan deras dengan volume yang semakin meningkat, ataupun dengan volume air yang terus-menerus membesar. Nah, kemudian biasanya seperti itu ya untuk teksnya. Dan untuk selanjutnya yaitu menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Menggunakan tata bahasa baik yang benar itu yaitu tata bahasa yang sesuai dengan EYD atau PUEB. Apa yang dimaksud dengan EYD yaitu ejaan yang disempurnakan atau ejaan bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Ya. Itu harus sesuai dengan itu, ya. Benar dan juga harus apa yang namanya itu? Dengan benar dan juga jelas ya. Jadi maknanya itu harus sesuai ya. Kemudian selanjutnya yaitu lakukan revisi jika perlu, yaitu menggunakan bahasa-bahasa seperti yang tadi ya. Merevisi apakah yang kurang dari bahasanya atau paragraf-paragrafnya ya, ataukah nyambung atau tidak paragraf yang satu dengan yang lainnya ya. Kita harus teliti ya, seperti itu ya. Dan menggunakan bahasa yang baik dan juga benar. Baik itu sesuai dengan kondisi, benar itu sesuai dengan keadaan itu, ataupun benar dengan sesuai dengan aturan ya. Dan untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan tugas kepada kalian ya, yaitu silakan kalian buat teks yang berjudul tentang tsunami ya, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi ya, disertai gambar bersama kelompokmu. Silakan untuk gambarnya kalian buat sedemikian rupa ya. Silakan kalian buat sedemikian rupa, dan harus kalian buat sesuai dengan prosesnya ya, ataupun penentuan kejadiannya ya. Secara garis besarnya saja, tidak selalu setelah proses ini kemudian kalian gambar, tidak seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya jangan lupa kalian akan melaksanakan UTS. Jadi Bapak mohon untuk selalu mencatat materi-materi yang telah Bapak sampaikan, dan kalian kerjakan segala tugas yang Bapak sampaikan. Karena nanti ketika kalian sudah di kondisi yang normal, kalian akan menyampaikan tugas kalian untuk Bapak nilai ya, sebagai kehadiran dan juga sebagai tugas ya. Kemudian UTS kalian jangan lupa. Baik, terima kasih, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan yang keempat hari ini, atau pertemuan terakhir dari materi teks eksplanasi. Dan selamat bertemu kembali nanti di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.